Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di tempat ini ada terjadi bencana gempa, tapi tetap kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Antara musibah dengan nikmat, yang terbanyak itu nikmat. Musibah itu hanya beberapa saat saja, tapi nikmat dari mulai kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita meninggal dunia, itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga. Makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur atas semua nikmat. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim di ayat 34, surah 14 ayat 34, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana ladzalumun kafar." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Allah menyebutkan di dalam surah Ibrahim di ayat 34 ini, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan dapat menghitung nikmat itu. Sangat banyak nikmat Allah. Kemudian Allah sebutkan, "Innal insan la zalumun kafar." Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Kalau kita mau hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak bisa dihingga. Dari mulai kita lahir, dari diberikan oleh Allah pendengaran, penglihatan, mata, telinga, hati, akal, kita bisa menghirup udara, kita bisa makan, bisa minum, dan segala macam, nggak bisa kehitung nikmat itu. Semua nikmat Allah berikan kepada kita. Dan apa yang kita peroleh dari mulai kita lahir
sampai kita meninggal dunia, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu semua dari Allah. Jadi semua nikmat itu datang dari Allah. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan yang perlu antum ingat, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia itu sangat zolim, sangat kufur. Antum ingat itu. Allah menyebutkan dengan wazan fa'ul, sangat-sangat zolim manusia ini. Dan kafar, sangat tidak berterima kasih. Manusia sangat zolim. Pertama, zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, banyak manusia yang zolim kepada Allah. Dia tidak bersyukur, dia tidak beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah kepada Allah. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Pada Allah yang menciptakan mereka. Pada Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ini kezaliman. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Karena syirik itu kezaliman yang amat besar. Di muka bumi ini enggak ada kezaliman yang paling besar melainkan syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak sekali yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selain Allah, dengan menyekutukan Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Allah sangat murka. Ini zalim. Ada zalim yang lain yang kedua, yaitu manusia menzolimi dirinya dengan apa? Dengan banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Taala. Ini zalim. Makanya Allah katakan manusia sangat zalim karena manusia banyak berbuat dosa dan maksiat. Tidak bisa dihitung. Sampai ada seorang ulama salaf mengatakan kalau seandainya dosa itu berbau, nggak ada orang yang dekat dengan kita. Karena banyaknya dosa kita. Banyak dosa kita. Banyak kita berbuat maksiat kepada Allah Taala. Dosa-dosa besar banyak sekali yang dilakukan oleh manusia. Yang paling besar ya syirik. Belum lagi durhaka pada orang tua. Belum lagi dia minum khamr, berjudi, berzina, makan riba dan yang lain sekalian banyak dosa yang dilakukan oleh manusia ini. Tidak terhitung. Dan akibat dosa sangat besar. Di antaranya juga Allah turunkan azab. Allah turunkan musibah dengan sebab dosa-dosa manusia. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah menimpakan musibah atau azab, disebabkan dosa mereka. Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura di ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, tapi Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Artinya apa yang mengenai kita semuanya dengan sebab dosa dan maksiat. Makanya kita wajib bertaubat kepada Allah. Kemudian kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman kepada hak orang lain, hak manusia. Jadi zalim kepada hak manusia. Apakah dia merobek kehormatannya, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, atau mengambil haknya, atau mengambil hartanya, atau dia hutang tidak bayar, atau dia pernah memukul, atau membunuh. Ini hak berkaitan dengan hak anak Adam akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Yang berkaitan dengan hak anak Adam akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Ini kezoliman. Jadi kezoliman kepada Allah, kezoliman kita pada diri kita sendiri. Yang ketiga, kezoliman pada orang lain. Maka Allah sebutkan manusia sangat zolim. Kemudian manusia sangat kufur. Manusia tidak terima kasih kepada Allah atas semua nikmat.
Allah sudah berikan semua nikmat ini, nggak kehitung nikmat ini. Dari mulai kita lahir. Semua Allah sediakan ini semua di alam semesta untuk kita semuanya. Tapi banyak manusia tidak bersyukur. Banyak manusia yang tidak ibadah kepada Allah. Dia ngakunya Islam tapi dia nggak sholat. Dia nggak puasa. Dan yang lain banyak yang tidak bersyukur manusia ini. Kepada Allah Ta'ala. Anak nggak syukur kepada orang tua. Seorang istri nggak syukur kepada suaminya. Seorang nggak syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik. Murid-murid banyak yang tidak syukur kepada gurunya yang telah mengajarkan kebaikan kepada mereka. Nggak syukur. Maka Allah katakan manusia ini kafar. Sangat kufur. Tidak terima kasih. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Sebab Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah dan juga beberapa surah yang lainnya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya keutamaan kepada seluruh manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Allah menyebutkan aktsaran nas. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Makanya kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Syukur atas semua nikmat itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mengajarkan apa kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat. Berarti setiap salat yang wajib itu jangan kau tinggalkan untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir kepada Allah, wa syukrika dan bersyukur kepada Allah, wa husni ibadatik dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Di dalam hadis ini kita minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Kita nggak akan mampu untuk selalu berzikir dan ingat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Taala. Karena manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Manusia sangat lemah dan Allah ciptakan manusia sangat lemah. Wa khilqal insanu dha'ifa. Makanya nggak boleh ada manusia yang sombong, nggak boleh. Kita ini sangat lemah dan Allah menciptakan kita semuanya dari air mani yang hina. Dari air mani yang hina. Mimma immahin Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dari air mani yang hina. Kita ini gak punya apa-apa. Gak punya kekuatan apa-apa. Kita sangat lemah. Makanya kita minta tolong kepada Allah agar Allah menolong kita untuk selalu ingat kepada Allah. Karena manusia banyak yang lupa kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah. Dan berzikir terus kepada Allah Ta'ala. Termasuk antum jangan lupa untuk selalu berzikir setiap waktu. Apakah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata dalam setiap keadaan. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir. Baca lagi zikir di saat pagi menjelang terbit matahari, di saat sore menjelang terbenam matahari. Baca zikir pagi sore. Baca zikir. Dan Nabi mengajarkan demikian. Maka zikir pagi sore jangan tinggalkan. Zikir ba'da shalah, zikir-zikir yang lain terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada kalimat yang Allah cintai. Dua kalimat. Kalimatani habibatani ila rahman. Khafifatani ala lisan. Thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman. Dia ringan untuk diucapkan, tapi berat timbangannya di hari kiamat. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Antum juga nanti baca ini. Zikir sore. Ini semua yang hadir sudah hafal ya. Zikir sorenya sudah hafal. Zikir pagi sudah hafal. Sebagian kecil hafal ya.
Ya nanti dihafal itu. Kalau sudah dibagikan nanti bukunya dihafalkan. Ya. Nanti buku zikir pagi petangnya itu nanti dihafalkan. Zikir pagi, zikir sore. Kita minta kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah untuk selalu ingat kepada Allah. Kemudian wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah. Syukur atas semua nikmat. Karena secara umum manusia itu tidak syukur. Secara umum manusia nggak ada syukurnya. Makanya diingatkan untuk selalu bersyukur. Allah mengatakan apa dalam surah Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menyebutkan seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Apa yang kita peroleh yang sedikit ini, syukur kepada Allah. Kalau kufur, azab Allah sangat pedih. Syukur atas semua nikmat. Kata Allah apa lagi dalam surah Al-Baqarah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah aku. Aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepada aku. Jangan kalian kufur. Syukur. Makanya syukur selalu kepada Allah. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Man lam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit. Kita diberikan sesuatu oleh manusia sedikit. Allah memberikan kepada kita sedikit, syukuri. Kalau kita nggak bersyukur dengan sedikit, tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Syukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Di sini kita minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Penting ini, bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, yang ketiga apa? Wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah. Kan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah, berzikir. Jangan tinggalkan zikir. Yang kedua, syukur kepada Allah. Syukur dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa maksiat. Syukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian memperbaiki ibadah. Ibadah kita harus kita perbaiki. Ibadah kita yang kita lakukan ini harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki ibadah kita. Semakin hari semakin baik ibadah kita. Dari cara wudhu kita, sholat kita, dan yang lainnya. Dalam kita beribadah kepada Allah. Yang perlu lagi kita perbaiki tentang hati kita. Ibadah hati kita. Keikhlasan kita harus jaga. Kita cinta hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Takut kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Lakukan semuanya itu hanya kepada Allah. Ini ibadah hati harus kita perbaiki. Banyak orang yang tidak ibadah badan yang diperbaiki, ibadah hati tidak diperbaiki. Ibadah ini penting, ibadah hati ini. Perbaiki. Wa husni ibadatik. Kita terus beribadah kepada Allah meskipun gak ada yang lihat kita. Tetap Allah melihat kita. Itu yang dikatakan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi seandainya engkau tidak melihat Allah, pasti melihat engkau. Allah pasti melihat kita. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat. Saya ingin sebutkan tentang syukur ini penting. Gitu. Karena seorang mukmin nggak lepas dari dua. Seorang mukmin itu nggak lepas dari dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Ingat, seorang mukmin nggak lepas dari dua. Yang pertama syukur, yang kedua sabar. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun
walaysa dzaka li ahadin illa al-mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sangat mengherankan urusan seorang mukmin. Urusannya seorang mukmin semuanya baik. Semuanya baik. Apabila dia mendapatkan, dan itu tidak didapati kecuali hanya orang mukmin aja. Bahwa semua sangat mengherankan urusan orang mukmin, dan itu tidak didapati melainkan hanya untuk orang mukmin saja. Nggak ada bagi orang lain, hanya mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kegembiraan, maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, kesulitan, kefakiran, atau yang lainnya, dia bersabar. Wa in asabud dharra, kesulitan, kesusahan, atau musibah, atau petaka, atau yang lain, dia sabar. Fakana khairan lah, maka itu baik buat dia. Jadi Anda perhatikan, di sini ada syukur, ada apa? Yang kedua apa? Sabar. Syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur. Ini harus kita tumbuhkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur. Kalau soal cobaan, ujian pasti ada. Allah menyebutkan para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan para rasul. Dengan disebutkan bahwa orang-orang yang bersyukur. Semuanya. Mereka semuanya abdan syakuro. Hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana para nabi dan rasul? Ada cobaan enggak? Para nabi ada cobaan enggak? Ada. Ada ujian apa tidak? Ada dosa apa tidak nabi? Saya tanya dulu, ada dosa apa tidak? Para nabi, para rasul, mereka maksum. Enggak berdosa. Kalau kita banyak dosa apa tidak? Kita banyak dosa. Para nabi, para rasul, mereka enggak berdosa. Tapi tetap dicoba, diuji oleh Allah SWT. Mereka hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Syukur. Cobaan, ujian pasti menyertai seorang mukmin. Enggak mungkin tidak. Makanya yang ditonjolkan dulu pertama kali syukur dulu kepada Allah Ta'ala. Syukur. Setelah itu kau dapat cobaan, ujian segala macam, sabar. Sabar. Tetap kita harus sabar atas semua cobaan, ujian. Harus sabar. Tapi kalau kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak terhitung nikmat itu dibandingkan dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Sambil contoh. Contoh banyak sekali. Yang pertama, sambil contoh. Islam kita. Allah memberikan karunia kepada kita Islam. Nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau seandainya ada orang yang dia tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam. Dia kafir. Kemudian meninggal dalam keadaan kafir. Tempatnya di mana? Neraka. Hidup di dunia ini enggak lama, 60 sampai 70 tahun. Atau seandainya pun lebih sedikit. Tapi ketika dia kafir sampai akhir hayatnya, dia akan disiksa dalam neraka jutaan tahun. Jutaan tahun yang tidak terhingga, jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat apa? Islam. Ini nikmat ini nggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas, nikmat ini. Nikmat Islam nggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas. Nggak bisa dibayar. Makanya orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan, ya Allah kembalikan kami di dunia, kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Bisa apa tidak? Nggak bisa. Jadi mereka ingin keluar dari neraka, nggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim, kata Allah. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi nggak bisa. Mereka tetap kekal dalam neraka. Hidup ini 60-70 sebentar. Kau dapat ujian 5 tahun, 10 tahun, kecil.
Maka nikmat Islam ini wajib kita syukuri. Ini nikmat yang besar. Nggak bisa dibandingkan dengan semua yang ada seisi bumi ini. Sampai sini paham nggak ya? Paham nggak ya? Paham ya? Nikmat Islam itu nikmat lebih dari semua nikmat yang ada yang Allah berikan kepada manusia. Islam. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam ini. Kalau ditakdirkan orang itu dia lahir dari orang kafir dan hidup dalam keadaan kafir sampai akhir hayatnya kafir, meninggal dalam keadaan kafir, orang ini akan disiksa. Dia hidup, seandainya dia hidup 100 tahun orang kafir ini, atau 1000 tahun orang kafir ini, 1000 tahun mati dalam keadaan kafir, akhirnya kemana dia? Neraka. Neraka berapa tahun? Jutaan tahun yang tidak terhingga. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Itu ingat itu, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita nggak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun juga. Islam, makanya kita bersyukur. Islam ini kita harus redho dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diganti dengan yang lain. Jangan diganti dengan Islam Nusantara, dengan Islam. Itu orang-orang yang berusaha ingin murtad lagi dari agama Islam. Orang-orang yang pengen murtad dari agama Islam. Karena apa? Dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad, keturunan apa Nabi Muhammad? Arab. Ini Islam Nusantara ingin melepaskan diri dari Arab. Nabinya orang Arab. Nabi Muhammad SAW. Orang Arab. Dan Nabi Muhammad, wajibkah kita mengimani Nabi? Mencintai Nabi wajib atau tidak? Wajib. Kalau dia tidak mencintai Nabi, keluar dari agama Islam. Wajib. Syarat keimanan. Makanya kita bersyukur dengan Islam yang ada. Nanti saya akan bawakan. Tentang zikir kita yang kita baca, saya akan sebutkan nanti. Tentang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Insyaallah nanti sebentar lagi. Saya mau sebutkan nikmat dulu ini, yaitu nikmat Islam. Kemudian yang kedua, nikmat sunnah. Nikmat apa? Nikmat sunnah. Di sebagian besar antum ini alhamdulillah Allah berikan hidayah di atas sunnah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar. Yang tadinya kita nggak tahu tentang sunnah, dikasih hidayah di atas sunnah. Mempelajari Quran dan sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para sahabat. Ini nikmat dari Allah Taala. Kalau nggak diberikan nikmat ini, mungkin manusia akan sesat. Karena banyak orang-orang yang tidak mengikuti sunnah. Jatuhnya ke dalam kesesatan. Makanya bersyukur kita atas nikmat sunnah ini. Kita harus kembali kepada sunnah. Nggak bisa. Harus kembali kepada sunnah. Al-Quran wa sunnah. Karena nggak bisa kita memahami tentang Quran kecuali dengan sunnah. Dan kita wajib mengikuti itu. Sebab yang ditinggalkan oleh Nabi SAW Quran dan sunnah. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Ini kenikmatan. Makanya kita hidup di naungan dalam Quran. Kita hidup di bawah naungan Quran dan sunnah. Menurut pemahaman para sahabat, kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang tenang. Kehidupan yang tentram. Kalau seandainya pun ada musibah, ada cobaan, ada ujian, Allah ingin menguji iman kita. Supaya kita apa? Supaya kita sabar. Supaya kita bersyukur. Supaya kita istiqomah di atas jalan yang benar. Di atas jalan sunnah, istiqomah. Tapi musibah yang menimpa seorang mukmin dapat ganjaran atau tidak? Dapat ganjaran. Dapat pahala yang besar. Akan dihapuskan dosa-dosa kita. Akan diangkat derajat-derajat kita. Dan juga akan dimasukkan ke sorga. Dengan sebab musibah. Apa aja musibah? Apakah musibah gempa yang antum alami? Apakah kebanjiran atau yang lain? Musibah-musibah itu selama kita sabar. Selama kita redho. Akan menghapuskan semua dosa kita. Akan mengangkat derajat kita. Dan juga akan masukkan manusia ke dalam sorga. Nikmat atau tidak? Nikmat. Kalau kita berada di atas sunnah. Ketika orang gak berada di sunnah, dia akan terus mengeluh,
berkeluh kesah, marah, tidak redo. Kita redo. Kalau kita sudah mengikuti Islam, mengikuti sunnah, apapun musibah yang menimpa kita, kita redo. Redo musibah itu. Ini nikmat yang kedua, nikmat sunnah. Belum lagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Nikmat nggak bisa dihitung. Sekarang dengan adanya musibah gempa ini, Anda perhatikan, banyak ustadz yang datang, ustadz sunnah. Iya tidak? Mungkin kalau gempa nggak ada yang datang ustadz sunnah ke sini. Iya atau tidak? Subhanallah. Subhanallah. Karena ada gempa ini, semua ustadz datang dari mana-mana. Ingin berjumpa dengan antum. Ingin melihat antum. Ini kenikmatan yang antum nggak duga sebelumnya. Antum nggak duga. Orang bisa sampai ke tempat ini, antum nggak duga sudah. Ini nikmat dari Allah Taala. Antum wajib bersyukur semua nikmat ini. Nikmat ini harus kita syukuri, semua nikmat. Dan itu banyak juga orang-orang yang antum kenal. Dan banyak lagi yang lain yang bisa. Dengan ini juga banyak kesempatan-kesempatan dakwah yang kita bisa dakwakan kepada kaum muslimin. Dan muslimat di tempat ini. Dan juga banyak orang-orang yang ngerti sunnah. Dengan adanya musibah ini. Ini satu kenikmatan. Yang di luar dugaan manusia. Jadi makanya ketika Allah mendatangkan musibah atau apa, itu semua penuh dengan hikmah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ketika orang mendapatkan takdir yang dia tidak sukai, itu ada beberapa sikap yang harus diperhatikan oleh dia. Ketika orang mendapatkan takdir yang dia nggak sukai, kan ketika kita beriman kepada al-qada dan qadar, Nabi menyebutkannya gimana? SAW, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar baik dan buruk. Enggak baik aja, mesti ada apa? Yang buruk. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ketika kita mendapatkan takdir yang kita enggak sukai, yang harus kita lihat pertama kali dengan pandangan tauhid. Pertama kali waktu kita dengan pandangan apa? Tauhid. Antum catat itu. Dengan pandangan apa? Tauhid. Yang harus kita ingat di sini, bahwa kita sebagai seorang hamba wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik, Allah sebagai Malik, Allah Mudabbir, Muhyi, Mumit, sebagai rububiyah Allah. Allah yang menciptakan. Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ini. Di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang mengatur alam semesta. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah yang mentakdirkan semua yang terjadi di langit dan di bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah takdirkan semuanya. Kita sebagai seorang hamba wajib mentauhidkan Allah. Wajib mengesahkan Allah. Karena Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita wajib mengesahkan Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena kita sebagai makhluk Allah. Dan Allah yang menetapkan semuanya. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Tidak pernah zalim. Ini yang pertama. Kita wajib mentauhidkan Allah Ta'ala. Bahwa Allah mentakdirkan ini semuanya agar manusia kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bertaubat semuanya atas semua dosa. Kembali kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Makanya kita disuruh berdoa kepada siapa? Langsung kepada Allah. Enggak pakai perantara. Langsung kepada Allah. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin.
Allah berfirman, "Hendaklah wahai hamba-hambaku beribadah kepadaku. Berdoa kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina." Disuruh kita untuk apa? Berdoa kepada Allah. Dan doa termasuk apa? Ibadah atau tidak? Ibadah. Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika kita mendapatkan takdir yang kurang baik, pandangan kita yang pertama sekali yaitu pandangan tauhid. Bahwa kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa semua Allah yang perbuat. Allah yang melakukan semua ini. Bukan ada makhluk yang lain, bukan ada kejadian alam ini, bukan Allah yang menetapkan semuanya. Kejadian yang di langit, di bumi, semua Allah yang tetapkan. Allah yang lakukan. Allah fa'al lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah inginkan. Kita ingat tuh. Kita wajib mengesahkan Allah. Allah Maha Tunggal, nggak ada yang lain. Nggak ada bahwa ini kejadian karena ini, nggak ada. Allah yang berbuat. Allah yang kendaki terjadi seperti ini. Dan apa yang Allah kendaki semuanya baik buat hambanya. Yang kedua pandangan bahwa Allah itu maha adil. Yang kedua kita mandang bahwa Allah adil. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Allah nggak pernah buat zalim kepada hamba, nggak pernah. Allah wama Allah bidzallamil abid. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Wama rabbuka bidzallamil abid. Dan Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Sama sekali nggak pernah. Sampai Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku berbuat zalim. Maka jangan kalian berbuat zalim. Allah itu maha adil. Maha adil Allah. Ketika Allah berbuat adil. Adlun fiyya qada'uk. Adil apa yang kau tetapkan ya Allah. Adil semuanya. Jadi apapun kejadiannya yang menimpa kita semuanya adil. Harus ingat itu. Kita wajib untuk husnudzon kepada Allah. Allah maha adil. Kok kenapa yang di sini? Kenapa yang di sana enggak? Allah maha adil. Allah maha tahu. Di mana letakkan tentang musibah itu. Yang ketiga, yang harus kita lihat pandangannya, yaitu Allah itu maha kasih dan sayang. Sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin, Allah sayang. Sayang. Itu harus kita ingat tuh. Kan kita baca setiap kali Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah Arhamur Rahimin. Allah zat yang paling sangat sayang kepada hamba-hambanya. Harus kita ingat itu. Allah maha sayang. Dan apapun yang terjadi di alam semesta ini menimpa kaum muslimin, tetap kita harus husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu maha sayang kepada hambanya. Maha sayang kepada hambanya. Sekarang saya mau tanya kepada antum. Nabi-nabi itu kesayangan Allah atau bukan? Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam kesayangan Allah atau bukan? Ada nggak nabi-nabi yang dibunuh? Ada nggak? Banyak. Bukan ada lagi. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bahwa orang-orang Bani Israel, mereka yaqtuluna an-nabiyyina biqadri haqq. Mereka membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Sedangkan satu nabi lebih baik dari semua yang ada di alam semesta ini. Satu nabi. Nabi-nabi yang dibunuh. Jadi kalau ada ikhwan kita, saudara kita kaum muslimin di Syam, di Syria, di Yaman, di Rohingya dibunuh oleh orang-orang kafir. Orang kafir selalu membunuh orang-orang Islam. Sekarang antara kaum muslimin yang ada dibandingkan dengan seorang nabi, lebih baik seorang nabi, tapi nabi tetap dibunuh. Dan dibiarkan oleh Allah Taala.
Allah maha sayang, nggak boleh kita suuzon kepada Allah. Allah itu maha sayang kepada hambanya. Tapi itulah hikmah. Makanya yang keempat, pandangan kita bahwa semua itu ada hikmahnya. Semua yang terjadi di langit dan di bumi itu semua ada hikmahnya. Nggak mungkin tidak. Pasti ada hikmahnya, pasti. Nggak mungkin perbuatan Allah itu sia-sia, nggak mungkin. Tidak mungkin. Apa aja Allah menetapkan tentang adanya bencana, gempa, banjir, kemudian juga banyaknya kematian atau yang lain. Ini semua ada hikmahnya. Kita wajib mengimani itu sebagai seorang yang beriman. Wajib kita mengimani. Hikmahnya sangat banyak. Makanya seorang mukmin dia wajib mengimani semua ini. Gak mungkin perbuatan Allah gak ada hikmah, gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin itu sia-sia, gak mungkin. Jadi kita harus memahami tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala terhadap semua ciptaannya dan semua perbuatan Allah dan semua apa yang Allah takdirkan baik atau buruk. Kemudian yang kelima, pandangan pujian bahwa Allah tetap terpuji. Dari semua segi Allah terpuji. Semua segi. Allah semua maha terpuji. Apapun yang Allah lakukan, Allah maha terpuji. Karena yang berhak untuk mendapatkan pujian siapa? Allah. Yang berhak mendapatkan pujian itu Allah SWT. Maka Nabi selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum sholat, ketika i'tidal, Nabi itu berdirinya lama, i'tidal itu. Membaca pujian kepada Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nabi juga memuji Allah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'ardu wa mil'a ma bainahu wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mala lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nabi juga mengulang-ulang li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Terus Nabi puji Allah. Karena hanya satu yang berhak untuk puji, hanya Allah. Karena Allah yang memiliki semuanya, langit dan bumi ini. Dan seisinya Allah memiliki. Dan Allah memberikan nikmat kepada semuanya. Allah berhak untuk mendapatkan pujian. Dan Allah senang untuk dipuji. Jadi nggak boleh orang itu mencela, mencaci, marah, nggak boleh. Nggak boleh. Karena ketika orang itu marah, berarti dia marah kepada Allah. Allah yang sudah menciptakan dia, memberikan nikmat kepada dia wajib syukur kepada Allah. Dan wajib dia untuk sabar atas segala musibah. Dia wajib untuk memuji dan menyanjung Allah Ta'ala. Kemudian pandangan yang keenam, kita ini sebagai hamba. Masyhadul ubudiyah. Kita ini hamba. Murni sebagai hamba. Kita ini bukan sebagai ma'bud. Kita abid, hamba. Kalau hamba seperti budak, bagaimana tuannya? Kalau budak, bagaimana tuannya? Sekarang ini sebagai hamba, bagaimana Allah? Yang Allah kehendaki. Kita terima. Tapi yang tadi sudah kita bahas, bahwa Allah enggak pernah zalim kepada hambanya. Semuanya adil. Semua berjalan dengan apa yang Allah perintahkan. Makanya kita ikuti. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, ikuti jalan ini. Quran dan sunnah. Makanya antum ingat ketika antum baca di pagi hari, di sore hari, kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Saya jelaskan sedikit tentang ini. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi SAW membaca ini di waktu pagi. Raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha Engkau sebagai Rabbku. Wa bil islami dina. Dan aku juga redha Islam sebagai agama. Wa bi Muhammadin SAW Nabi, dan Muhammad sebagai Nabi. Yang pertama saya akan jelaskan.
Kalimat raditu billahi rabba. Itu ada di buku zikir. Antum sudah punya buku ini ya. Zikir pagi petang ya. Ini dibaca buku zikir pagi petang. Ini di zikir pagi dan petang ada raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini hadisnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Laila, Ibnu Sunni dalam Amalul wal Laila, disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh, dihasankan oleh Syekh Albani dan juga yang lainnya. Dibaca di sini, raditu billahi rabba. Ya Allah, aku redha Engkau sebagai Rabb. Kita redha Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, yang mentakdirkan semua yang ada ini. Kita redha. Kita redha juga Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Kita redha bahwa Allah satu-satunya zat yang mempunyai nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang wajib kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita redha. Dari kalimat kita redha ini, kita redha dengan semua apa yang Allah tetapkan kepada hambanya. Apa yang Allah putuskan kepada hambanya. Wajib kita redha. Dengan hukum-hukum yang ada juga kita wajib redha. Ini harus redha. Kalau kita sebagai seorang Islam, kita wajib redha. Kalau kita wajib redha kepada Allah, kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah. Kita wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Redha kepada Allah. Karena semua milik Allah ini. Langit, bumi, semua milik Allah. Seluruh makhluk ini milik Allah. Allah berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Tapi ingat bahwa Allah itu maha adil. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Allah itu maha kasih dan sayang kepada hambanya. Makanya harus kita redha. Redha Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Redha dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Allah takdirkan kepada kita, kita redha. Jangan ada kemurkaan di hati kita, jangan, nggak boleh. Allah sedang menguji kita. Kalau kita redha, Allah redha. Ketika kita murka, Allah murka atau tidak? Murka. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari besarnya cobaan dan ujian. Saya ulangi lagi, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan baik-baik. Nabi bersabda SAW, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala, tergantung dari besarnya apa? Cobaan, ujian yang kita terima. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila Allah itu redha, atau apabila Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Pasti ada ujian, gak mungkin tidak. Tadi sudah saya sampaikan kepada antum, nabi-nabi dicintai oleh Allah atau tidak? Dicintai dan disayangi oleh Allah. Makanya ujiannya banyak para nabi. Antum lihat para nabi, ujiannya berat. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Anbiya, ujiannya berat, cobaannya berat ujiannya.
Allah cinta masuk akan diuji. Kemudian Nabi mengatakan SAW, faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang redha maka Allah akan redha. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang murka maka Allah juga murka kepada orang itu. Maka jangan antum marah ketika dapat cobaan, ujian, gempa, sampai roboh rumah kita, jangan marah. Jangan. Ini Allah yang memberikan cobaan. Allah nggak ada ikut campur sama sekali di tangan manusia, tidak. Allah yang kehendaki. Dan di balik itu ada pahala yang besar, ganjaran yang besar, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bahkan kalau dia sabar dan redho, akan dimasukkan kemana? Ke surga. Makanya para ulama pernah mengatakan al-masaibu ni'mah. Para ulama mengatakan al-masaibu ni'mah. Musibah-musibah itu nikmat. Kenapa dikatakan musibah itu nikmat? Karena menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Mengembalikan kita yang tadinya kita banyak dosa, banyak durhaka, banyak kesombongan, dikembalikan kita kepada tawadhu, ketundukan, kehinaan hanya kepada Allah. Yang tadinya kita ini orang-orang yang jahat, kembali dengan cobaan dan ujian itu. Kita hamba, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Kembali kepada Allah. Itu nikmat. Al-masaibu ni'mah. Makanya perhatikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan. Jadi disebutkan besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung dari apa? Cobaan, ujian. Masih dapat cobaan, nggak mungkin enggak. Manusia pasti dapat cobaan, pasti dapat ujian. Sampai dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan ujian oleh Allah. Pasti ujian itu ada. Tapi ujian itu akan mendapatkan apa? Ganjaran. Menghapuskan dosa. Sampai apapun yang mengenai seorang mukmin, apa aja, itu menghapuskan dosa. Dosa kita ini banyak. Maka dengan cobaan ujian ini, alhamdulillah terhapus dosa kita. Selama kita sabar dan, saya ulangi nih, akan dihapuskan dosa kita selama kita sabar dan redho. Sabar dan redho. Perhatikan itu. Jadi besarnya ganjaran tergantung dari besarnya cobaan ujian. Ujian, cobaan kepada kita, itu akan menghapuskan dosa kita. Ada satu hadis Nabi SAW yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, ma yusibul mu'mina atau muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala haznin, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin terkena kelelahan, keletihan, kesedihan, kegundah gulanaan, sampai dia tertusuk duri, itu akan menghapuskan dosanya. Hadis sahih, Bukhari Muslim. Tapi dengan syarat apa? Dia sabar dan redho. Sabar. Sabar dan redho. Maka musibah yang menimpa kita harus sabar dan redho. Karena kita redho Allah sebagai Rabb kita. Kita redho. Harus redho kita. Dengan musibah itu. Harus redho. Nggak boleh murka. Makanya dilanjutkan dalam hadis Tirmidzi ini. Apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah apabila mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Ujiannya apa aja bentuknya? Macam-macam ujiannya. Kalau ujian, cobaan yang berkaitan dengan keduniaan, kecil, ringan. Tapi kalau udah kaitan dengan agama, berat.
Banyak uang itu hilang, kaki sakit, rumah kena gempa, itu kecil. Dibandingkan kalau orang kena musibah dalam agama. Musibah agama berat. Dia nggak kenal dengan sunnah. Tadinya sudah tahu Islam, sudah tahu sunnah, ditinggalkan semuanya. Diganti dengan yang lain. Ini musibah yang berat ini. Sehingga apa? Orang itu sesat, nggak tahu tentang agamanya. Ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak. Banyak kiai, banyak tuan guru, banyak juga tokoh-tokoh agama yang sudah diberikan Allah hidayah di atas Islam. Diberikan hidayah di atas sunnah, ditinggalkan itu. Hidup dalam apa? Dalam kegalauan. Hidup dalam kesesatan. Ini fitnah yang besar. Cobaan yang besar. Tapi kalau cobaan dalam dunia kecil. Uang hilang, kaki sakit, atau kena musibah, atau apa. Atau seperti gempa ini. Dibandingkan dengan musibah agama. Dengan musibah dunia, lebih berat musibah agama. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam agama kami. Jangan. Kalau dunia ringan, tapi kalau agama berat. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas? Saya lanjutkan hadisnya. Jadi Allah apabila mencintai satu kaum, Allah uji. Allah ini cinta kepada antum sekarang ini. Maka dikasih ujian. Allah cinta kepada antum, dikasih ujian. Kalau enggak dibiarkan. Yang lebih berat lagi kalau dibiarkan terus sampai nanti Allah akan hisab di hari kiamat, disiksa di hari kiamat. Itu berat itu. Ditahan oleh Allah. Makanya Allah kalau cinta satu kaum, dicepatkan dapat ujian di dunia ini. Dengan berbagai musibah. Supaya apa? Di akhirat nggak ada dosanya. Tapi ada orang yang hidupnya aman-aman aja. Ditahan itu. Musibah ditahan. Nanti akan apa? Diberikan di akhirat. Dari kiamat. Berat. Akan diazab oleh Allah Taala. Makanya Allah kalau cinta kepada satu kaum, Allah akan berikan cobaan ujian. Antum diberikan cobaan ujian. Ujian gempa. Ada yang diberikan ujian banjir. Ada yang diberikan cobaan ujian perang. Ada yang diberikan cobaan dibunuh oleh orang-orang kafir. Diusir dari negerinya. Ada tidak? Ada itu. Kaum muslimin. Ujian, cobaan. Kata Nabi, faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha kepada dia. Wa man sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, dia enggak ridha, murka pada takdir Allah, Allah murka kepada dia. Kalau Allah murka, rugi enggak kita? Rugi enggak? Rugi. Musibahnya, rumahnya enggak terbangun. Ada juga yang kematian, uangnya juga habis. Kemudian apa? Enggak dapat pahala, enggak dapat ganjaran. Allah murka. Tapi begitu dapat musibah, kita redho dengan apa Allah takdirkan. Kan kita ucapkan raditu billahi robba. Kita redho dengan apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Dan yang antum harus ingat, apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Saya ulangi. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Antum catat itu. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Apa aja cobaan ujian yang Allah pilihkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Kita terima cobaan ujian itu. Karena itu yang terbaik buat kita. Jadi kita harus menerima apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Bukan kita nggak ada ikhtiar. Tetap cobaan ujian itu kita kembalikan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Agar Allah memudahkan semua urusan kita. Umpamanya dapat cobaan penyakit, bukan kita diam. Ada ikhtiar atau tidak? Ikhtiar. Ini Allah kasih penyakit. Ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya berobat. Berdoa kepada Allah. Antum juga ikhtiar. Apa? Dengan minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah. Kita redho kepada Allah. Allah sebagai Khalik, sebagai Razik. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan yang ini saya ingatkan.
jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ingat itu. Antum catat, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, mengharapkan dari Allah Ta'ala. Ada orang berikan sesuatu kepada kita, kita terima. Tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Karena kita sebagai hamba Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah pastikan memberikan rezeki kepada kita. Saya ulangi lagi. Jangan tidur. Allah menciptakan kita, pasti nggak Allah berikan rezeki kepada kita? Pasti Allah berikan rezeki kepada kita. Nggak mungkin tidak. Hatta orang tinggal di atas gunung sendirian, rezekinya pasti dikasih sama Allah Ta'ala. Hatta orang di tengah lautan, pasti Allah berikan rezeki. Apakah dia orang mukmin atau kafir? Pasti Allah kasih rezeki, pasti. Karena semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah. Manusia atau binatang, muslim atau kafir, taat atau tidak taat, fasik atau dia orang-orang yang ahli ibadah, tetap dikasih rezeki sama Allah. Jelas nggak sampai sini? Jelas. Allah pasti kasih rezeki. Dikasih rezeki. Kalau soal rezeki semua dikasih. Bahkan orang kafir dikasih lebih rezekinya. Iya tidak? Iya dikasih. Jangan lihat kalau orang kafir. Sengaja Allah kasih agar Allah mengadab mereka dengan rezeki itu. Allah akan mengadab mereka nanti. Banyak, ada beberapa ayat Al-Quran menjelaskan tentang itu. Dalam Al-Quran ada. Jadi kita melihat kita sebagai seorang mukmin, kita redha Allah sebagai Rabb kita. Kita redha bahwa Allah yang mentakdirkan semua ini. Kita redha. Begitu kita terjadi, kita sabar, kita redha. Makanya disebutkan dalam ayat di dalam surah At-Taghabun di ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa aja musibah yang terjadi, itu semua dengan izin Allah. Allah yang tetapkan. Allah yang takdirkan. Dan Allah yang izinkan terjadi musibah itu. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, Allah akan tunjuki hatinya. Tunjuki hatinya untuk apa? Untuk redha dan taslim kepada Allah. Redha dan taslim kepada Allah. Barang siapa yang beriman, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman, maka Allah tunjuki hatinya. Ditunjuki hatinya maksudnya dia redha dan dia terima itu. Redha, sabar dan redha. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui semua. Enggak ada satupun yang Allah enggak tahu. Semua Allah tahu. Semua yang terjadi di langit dan di bumi. Allah yang tetapkan. Allah yang takdirkan. Makanya kita minta kepada Allah. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Itu perhatikan tuh. Kita minta kepada Allah. Allah yang mentakdirkan kita seperti ini. Allah juga yang akan mengembalikan kepada kebaikan untuk kita semuanya. Dan keadaan kita insya Allah lebih baik daripada kita kena musibah. Banyak terjadi orang yang tadinya sebelum kena musibah dia rusak kehidupannya. Begitu kena musibah dia kembali kepada Allah, dia taat kepada Allah sampai akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita kehendaki. Tambah baik. Wah, itu banyak kejadian yang seperti banyak sekali dalam kehidupan. Makanya kita harus redha. Yang kedua, kita redha wabil islami dina. Dan kita redha Islam ini sebagai agama. Harus redha dengan agama Islam ini. Jangan ditukar lagi dengan yang lain. Tadi sudah di awal saya sebutkan bahwa nikmat Islam itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi. Benar atau tidak? Benar. Lebih nikmat dari semuanya. Sebab kalau orang itu ditakdirkan dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, tapi dia diberikan kenikmatan yang luar biasa. Semua nikmat dikasih sama Allah. Semuanya nikmat dikasih. Kekayaan dikasih. Tapi dia kafir. Mati dalam keadaan kafir. Tempatnya di mana? Neraka. Nikmat gak? Enggak. Makanya nanti di hari kiamat ada orang yang didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Orang yang paling nikmat. Paling nikmat di muka bumi. Paling nikmat sudah. Tapi dia kafir. Orang kafir. Tapi nikmatnya semua dikasih kekayaan. Kemudian apa? Ditanya. Setelah dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Ditanya oleh Allah. Apakah engkau pernah merasakan nikmat di muka bumi? Belum pernah ya Allah.
Belum pernah. Kenapa? Karena beratnya siksa neraka. Nggak ada yang sanggup. Padahal di muka bumi ini paling nikmat. Yu'ta bi'an'ami ahli dunia, kata Nabi. Dia akan didatangkan dari kiamat orang yang paling nikmat sudah. Tapi dia kafir. Kemudian didatangkan lagi orang yang paling susah, paling fakir. Paling susah. Tapi dia taat kepada Allah. Dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga. Karena taat dia dimasukkan oleh sorga. Setelah dimasukkan oleh sorga ditanya oleh Allah. Engkau pernah gak merasakan kesulitan di muka bumi? Belum pernah ya Allah. Belum pernah. Padahal susah luar biasa hidupnya. Taat, susah yang luar biasa. Fakir yang luar biasa. Tapi taat kepada Allah SWT. Taat kepada Allah. Ketika dimasukkan ke sorga, pernahkah engkau merasakan kesusahan di muka bumi? Belum pernah ya Allah, belum pernah. Karena apa? Dibandingkan dengan apa? Nikmatnya sorga. Yang kita tuju dalam hidup ini apa? Sorga. Musibah, petaka, dan yang lainnya mengantarkan manusia ke sorga. Atau mengingat itu? Musibah, petaka, dan mengantarkan manusia ke sorga. Yang kita cari hidup ini untuk apa? Sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa? Dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Nggak ada harganya dunia ini. Jangan dicari dunia nih. Kita boleh mencari nafkah maisha sekedarnya. Tapi tujuan hidup kita, Allah ciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Yang tujuan adalah sorga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Nggak ada yang lain. Dari ibadah yang kita lakukan agar kita masuk ke dalam sorga. Itu yang kita rasakan. Nikmat itu. Bukan dunia. Bukan dunia. Itu harus kita ingat. Saya kembali lagi kepada yang tadi. Jadi kita redo Islam ini sebagai agama kita. Jangan kita tukar dengan yang lain. Redo sudah. Allah sudah redo. Allah berfirman di Padang Arafah, di Hajjatul Wada, di sore hari, di saat terkabulnya semua doa. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku tak sempurnakan bagimu agamamu. Aku tak cukupkan nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ridho Allah sudah. Makanya kita katakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita udah ridho. Makanya nggak boleh cari agama selain Islam. Ini harus kita tempuh agama Islam ini. Agama kebahagiaan, agama kenikmatan. Agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Agama yang toleran. Agama yang semua kecintaan antara manusia dengan manusia, antara orang tua dengan anak diajarkan lengkap dalam Islam ini semuanya. Harus kita redo, jangan diganti yang lain. Makanya orang yang mencari agama selain Islam diterima apa enggak? Tidak. Allah sudah katakan inna dina indallahil Islam. Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang merugi. Yang diganti. Islam cuma satu. Semua agama nabi-nabi agamanya apa? Islam. Maksudnya agamanya Islam, agamanya apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, enggak boleh berbuat syirik. Semua agama nabi-nabi Islam, mentauhidkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW setelah diutus Nabi Muhammad SAW nggak ada lagi agama yang lain kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang dia mencari agama yang lain nggak akan diterima oleh Allah Taala. Jangan diganti dengan yang lain. Satu Islam. Allah turunkan agama Islam ini di tanah Arab, di Timur Tengah, karena Allah yang tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah yang Maha tahu di mana risalahnya diletakkan. Jadi satu, Islam sudah. Di Arab tetap Islam, di Eropa tetap Islam, di Amerika tetap Islam, di Afrika Islam, di Indonesia juga Islam. Satu Islam. Nggak ada Islam Arab. Nggak ada Islam Amerika. Nggak ada Islam Afrika.
juga tidak ada Islam Nusantara, nggak ada. Ini kebatilan, kesesatan, kekufuran, kemurtatan, mengajak manusia kepada murtad. Jelas? Jelas. Satu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nggak ada yang lain lagi. Nggak sah Islam yang lain. Hanya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita ikut. Yang sumbernya apa Islam ini? Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salafus saleh. Nggak ada yang lain. Quran dan Sunnah. Kalau keluar dari Quran, ya bukan Islam. Keluar dari Sunnah bukan Islam. Mau dirubah dengan Nusantara. Supaya apa? Supaya menjaga kebiasaan manusia untuk menyembah kepada selain Allah. Tujuannya apa? Supaya melanggengkan dan melestarikan kesyirikan di muka bumi ini. Tujuannya. Ini kesesatan, kekufuran, kemurtatan. Jelas? Jelas. Jadi kita udah redho Islam sebagai agama kita. Redho Islam. Kita raditu billahi rabba wa bil islami dina. Sekarang wa bi Muhammadin SAW nabiyya. Tadi tentang Islam, tentunya Islam mesti ada dasar, ada dalil. Kita nggak boleh mengamalkan Islam kecuali dengan apa? Dengan dalil. Islam dengan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Quran dan Sunnah. Bukan dalilnya, ini kan sudah kebiasaan dari dulu nenek moyang. Dalil bukan itu? Bukan. Dan itulah, kalau kita lihat, jawaban-jawaban kaumnya para nabi, para rasul, ketika diajak untuk masuk dalam agama Islam, mengikuti para nabi, mereka jawab apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapati nenek moyang kami dalam satu agama, kami ngikuti. Ini benar atau salah? Salah, batil. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'um la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, yang turunkan kepada Rasulullah, mereka katakan kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikuti mereka juga? Bapak dan nenek moyang mereka, meskipun mereka tidak berpikir dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi Allah sudah bantah itu dalam beberapa ayat, dalam surah Al-Baqarah, di ayat 170, di surah Al-Ma'idah, di surah Luqman, dan berapa surah lagi Allah bantah itu. Kita wajib mengikuti dalil. Agama Islam kita agama dalil, Quran dan Sunnah, bukan nenek moyang, bukan tradisi, bukan. Dalil. Kita mau beragama kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini agar manusia bahagia, tentram, damai. Dan Allah utus Nabi kita Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Makanya setelah itu yang ketiga, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sebagai nabi. Kita redho, kita harus redho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Redho, wajib kita beriman dan wajib mencintai. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada dia mencintai siapa? Orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana konsekuensi mencintai Nabi Muhammad SAW? Kita redho bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Bagaimana konsekuensinya? Manggil Nabi, apa selawat-selawat dikeraskan atau bagaimana? Wajib apa? Wajib kita untuk mentaati Rasulullah. Wajib kita ittiba kepada Rasulullah. Wajib kita untuk beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu baru mencintai Rasulullah SAW. Katanya redho kepada Rasulullah. Kalau redho ikut Rasulullah. Di muka bumi ini hanya satu manusia yang wajib kita ikuti. Siapa? Dalam kita beragama. Rasulullah SAW.
Satu manusia, Rasulullah SAW, kita ikuti. Bagaimana mengikutinya? Dengan mengimani beliau. Mentaati beliau. Kemudian ittiba kepada beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi Rasul kita Muhammad SAW wajib kita ikuti. Kalau kita cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita wajib mengikuti beliau. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan Allah akan mengampuni dosa kamu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Disuruh kita mengikuti Rasulullah SAW. Ittiba kepada beliau. Makanya konsekuensi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin Allah. Enggak ada yang disembah dengan benar Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam syirik. Kemudian Muhammad Rasulullah, kita wajib mencintai beliau. Yang pertama. Yang kedua, wajib mentaati beliau, mutlak mentaati beliau. Ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran, kewajiban untuk taat beliau. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang dilarang oleh Nabi, jauhkan. Kemudian yang keempat, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang kelima, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Sebab Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita ikuti. Jadi ini konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita redho dengan apa yang kita sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Ini ingat, ini bacaan yang kita baca, kita harus paham. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita redho. Saya pikir cukup sampai di sini. Dari apa yang sudah saya sampaikan, sudah banyak yang saya sampaikan. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah saya sampaikan untuk merenungi bahwa kita, intinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kita syukur termasuk ibadah kepada Allah, sabar juga termasuk ibadah. Di saat kita senang, di saat kita gembira mendapatkan nikmat, kita tegakkan yaitu ibadah syukur kepada Allah. Di saat kita bercobaan, ujian, yaitu kita sabar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya, untuk Bapak, Ibu sekalian, dan seluruh yang hadir. Mudah-mudahan Allah SWT redha kepada kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dan menunjukkan kita ke jalan yang lurus, dan menggantikan apa yang kita alami dari musibah, mendapatkan kebaikan dan hikmah yang besar, mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kita redha dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya kita redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan. Kita sebagai seorang mukmin, mukminah, kita mendapatkan rezeki setiap hari, atau suami, ibu, atau saudari, dia usaha yang pas-pasan. Maka kita redha dengan nafkah yang diberikan. Dan juga seorang laki-laki yang dia berusaha mencari nafkah, dia mencari nafkah cuma dapat sedikit, redha. Redha dengan apa? Ada cobaan, ujian juga dia redha. Orang yang redha dengan apa yang Allah bagi, dia jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Nabi bersabda SAW, "Warda bima qasamallahu laka
takun aghnan nas. Hendaklah kamu redho terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Bagaimana tentang gempa? Itu bisa dikatakan Allah itu murka atau sayang. Ya dilihat dari orang-orang, kalau di sana semua orang melakukan dosa dan maksiat, ya kemurkaan Allah. Tapi kalau di sana banyak kaum muslimin yang taat diberikan, ya sebagai cobaan, ujian. Dan juga kita nggak boleh diam. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Ketika orang berbuat dosa, jangan kita diam. Karena apa? Ketika ada sebagian manusia berbuat dosa, berbuat maksiat, dibiarkan, maka Allah akan turunkan azab dikenakan semuanya. Karena Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran demikian. Kalau seandainya yang terjadi negara kafir, yang Allah kehendaki ya azab negara kafir. Seperti yang sering terjadi di Jepang ya. Gempa dan juga tempat-tempat yang lainnya. Bagaimana orang mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan sebagai tumpuan hidup saya? Apakah perkara ini boleh? Ya, dia jelaskan bahwa ini sebagai mata pencarian saya. Soal yang memberikan rezeki itu hanya Allah yang memberikan rezeki. Yang memberikan nikmat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya jawab tadi tentang masalah sabar dan syukur. Ya. Artinya kita harus syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita harus sabar terhadap cobaan ujian yang menimpa kita. Sabar bukan berarti kita terima begitu aja. Sabar tetap dalam taat kepada Allah harus terus kita jalan. Sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat dan juga sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Bab sabar juga dibagi 3 oleh para ulama. Masjid adalah tempat yang sangat tenang. Namun di saat gempa masjid tempat yang menakutkan. Ada beberapa masjid juga yang roboh. Nah, bagaimana di saat seperti itu ketika kejadian gempa kita sholat di tenda? Ya nggak apa-apa boleh. Kalau memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau sudah dalam keadaan aman lagi ya kita tetap sholat di masjid. Tetap di masjid. Ini kan di saat kondisi-kondisi kemarin itu kan terus gempa terus nggak berhenti kan. Ratusan kali. Maka yang seperti itu ya boleh kita sholat di tempat pengungsian atau di luar. Apakah orang yang tertimpa bangunan di saat gempa itu termasuk syahid? Ya termasuk syahid karena ada hadisnya. Hadisnya tentang ini, masalah ini. Tetapi tidak sama dengan orang yang syahid di medan perang, beda. Apakah boleh orang sholat Jumat kurang dari 40 orang? Boleh. Cuma yang terbaik lebih banyak lebih bagus. Kalau di situ ada masjid jami itu semua bergabung di situ dengan masjid jami. Karena kita ingin lihat syiar agama ini bahwa para sahabat juga sholatnya di mana? Di Masjid Nabawi. Meskipun mereka juga punya musola tetap gabung di masjid jami. Semakin banyak semakin bagus. Tapi ketika di tempat itu nggak ada cuma berapa orang aja. Kalau dia sholat satu di atas gunung umpamanya berapa orang, dia hanya 20 orang, sah secara hukum syar'i salatnya, sah. Apakah rokok itu hukumnya haram? Ya haram. Kok pakai ditanya udah jelas haram?
Apa pertanyaan antum ini ingin jadi halal? La haula wala quwata illa billah. Tetap haram. Atau uang itu dipakai oleh pemerintah untuk apa? Tetap haram hukumnya rokok. Sebab Nabi Muhammad SAW datang menghalalkan semua yang baik dan mengharamkan semua yang jelek. Ya waktunya habis, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat diamalkan. Yang penting antum banyak berzikir kepada Allah, dan yang belum berzikir sore, antum zikir sore dan gunakan kesempatan untuk taat kepada Allah, menjauhkan maksiat dan bertaubat atas semua dosa. Wassallallahu Nabi Muhammad SAW, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.